Halo semua, selamat datang di podcast Pena Bangsa, pembahasan etis negara dan bangsa. Saya Aliza Meliala akan memandu diskusi spesial kita hari ini. Topik kita kali ini cukup kompleks dan sering menjadi sorotan bagi banyak orang, yakni tentang praktik pendetensian keimigrasian. Yang membuat istimewa, kita akan membandingkan secara langsung dari dua sistem yang berbeda, yakni dari negara Australia dan juga dari negara Indonesia. Bersama saya hari ini telah kedatangan 4 orang yang sangat spesial hadir di tengah-tengah kita, yang tentunya juga kompeten di bidangnya. Yang pertama yakni kita kedatangan Mr. Abiyuda Fabingga. Ya, halo Mbak Aliza. Halo Mr. Beliau ini merupakan seorang analis kebijakan keimigrasian di Australia, yang pada hari ini akan menjadi narasumber kita untuk mengupas tuntas terkait praktik pendetensian keimigrasian di Australia. Terima kasih kepada Bapak telah hadir pada hari ini. Ya, terima kasih kembali, saya udah diundang ke podcast ini Mbak Aliza. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya nih ada Dr. Arli Perlindungan Hasibuan selaku pejabat atas imigrasi Indonesia untuk Australia. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Aliza. Halo sahabat podcast Pena sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk hadir pada hari ini Bapak. Sama-sama Mbak Aliza. Terima kasih. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya nih, kali ini juga hadir bersama kita narasumber yang tentunya akan memberikan banyak pemahaman terkait sistem pendetensian keimigrasian yang ada di Indonesia. Telah hadir bersama kita Profesor Aditya Firman Ramadan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Aliza, terima kasih sudah diundang. Terima kasih sebelumnya Bapak. Beliau ini merupakan pakar hukum imigrasi Indonesia. Nah, kemudian ada juga Bapak Benaya Binsar Hutahian. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Aliza, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sehat kan? Sehat Mbak. Iya. Nah, beliau ini merupakan mantan Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia pada periode 2015 sampai 2018. Nah, selamat datang kepada Bapak dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini Bapak. Nah, sebagai pemanasan nih, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang mendasar terlebih dahulu ya, terkait apa sih sebenarnya itu pendetensian dan siapa yang menjalankan sistem pendetensian ini. Mungkin Bapak Benaya bisa menjelaskan terlebih dahulu Bapak. Baik Mbak, jadi menurut pengalaman saya ya, detensi itu adalah suatu bentuk sanksi administratif di Indonesia, khususnya untuk orang asing yang melanggar TAK atau tindakan administratif keimigrasian. Nah, jadi yang aktor utamanya itu adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Mbak, di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baik. Dan imigrasi di Indonesia ini memiliki rumah detensi imigrasi yang biasa kita sebut, kalau teman-teman semua agak asing mungkin biasa, tapi namanya itu rumah detensi imigrasi Rudenim ya. Nah, Rudenim ini adalah tempat untuk melaksanakan pendetensian ini. Begitu Mbak. Oh baik, kalau di Indonesia sendiri ini ada namanya Rudenim. Lantas bagaimana ya dengan di Australia? Mungkin Dr. Arli dapat menjelaskan bagaimana dengan sistem pendetensian keimigrasian di Australia. Oke. Izin kalau dari Bapak Benaya tadi kan bilang kalau di Indonesia itu di bawah Kementerian Direktorat Jenderal Imigrasi ya. Di bawah naungan Kementerian IMIPAS. Sedangkan kalau di Australia sendiri itu yang berwenang adalah Department of Home Affairs, yang memang merupakan pembuat kebijakan, berwenang untuk membuat kebijakan. Lalu untuk lembaga operasional sendiri itu namanya adalah Australian Border Force atau ABF, yang dimana ABF ini memang posisinya sangat kuat ya, yang dimana mereka itu seperti kepolisian yang berfokus pada perbatasan, yang berwenang juga untuk menahan, memeriksa ataupun menembak jika memang diperlukan, seperti itu Mbak Lisa. Wah, berarti di Australia ini yang menangani itu seperti polisi khusus perbatasan ya Pak. Sedangkan kalau di Indonesia yang menangani adalah institusi sipil. Apakah benar seperti itu Bapak? Bisa dibilang seperti itu. Benar Mbak. Oke, nah hal yang penting juga nih terkait dasar hukumnya. Mr. Bingga, kira-kira apa sih pilar hukum detensi imigrasi yang ada di Australia?
Jadi gini Mbak Aliza, kalau kita ngomongin tentang pilar hukum detensi imigrasi yang ada di Australia, itu dasar hukumnya sangat jelas dan keras. Karena berdasarkan Migration Act tahun 1958, pasal 189 dan 196 itu mewajibkan detensi otomatis untuk setiap unlawful non-citizen. Sederhananya gini, jika seseorang masuk ketahuan tidak menggunakan visa, kita langsung tahan. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi seperti itu Mbak Aliza. Oh, berarti seperti sungguh prinsip yang sangat kuat ya Bapak. Nah, Profesor Adit nih, bagaimana nih dengan di Indonesia sendiri? Baik, jadi begini Mbak. Untuk di Indonesia sendiri itu sangat berbeda jauh ya Mbak. Jadi di Indonesia itu dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi terdapat pasal khususnya itu pasal 83 dan 84. Yang paling krusial, sebagai hukum Indonesia ini tidak mengenal detensi wajib, berbeda dengan di Australia. Dan justru menjadikan detensi itu sebagai upaya terakhir. Kemudian kita juga punya banyak pilihan sebelum menahan, seperti meminta jaminan, melaporkan berkala, kemudian atau pembatasan aktivitas sebelum memutuskan untuk menahannya Mbak. Begitu Mbak kalau di Indonesia. Berarti dapat saya simpulkan nih, kalau di Australia itu berarti mengandung sistem mandatory detention yang secara otomatis gitu ya Pak. Benar, Sedangkan Mbak. kalau di Indonesia itu melihat detensi itu sebagai pilihan opsi terakhir, benar Pak? Betul Mbak. Gitu. Nah, lalu selanjutnya nih, siapa aja sih yang bisa menjadi subjek pendetensian? Mungkin Mr. Bingga bisa kembali menjelaskan? Jadi kalau kita ngomongin tentang subjek pendetensian, itu kalau di Australia siapa saja yang status imigrasinya bermasalah. Seperti contohnya pencari suaka yang datang dengan perahu, pelajar yang visanya bebas, pekerja ilegal, bahkan mantan narapidana asing Mbak Liza. Oh, cukup banyak berarti subjeknya ya Pak. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, bagaimana Profesor Adit? Baik, untuk yang di Indonesia sendiri ini mirip ya Mbak, cukup mirip. Jadi tapi dari kemiripannya itu ada penekanan yang berbeda. Jadi bagaimana itu, Pak? kita lebih fokus pada pelaku keimigrasiannya yang melakukan pelanggaran administratif. Tapi prinsipnya adalah Mbak, proses hukum harus ditegakkan juga Mbak. Kemudian hak-hak mereka tuh harus tetap dilindungi. Gitu Mbak. Hak gitu ya Pak? Iya. Nah, cukup menarik nih Pak. Kalau tadi hak-hak itu terbahas di Indonesia, bagaimana dengan di Australia? Dr. Arli, bagaimana dengan hak-hak orang yang ditahan di sistem pendetensian keimigrasian di Australia, Bapak? Baik, kalau untuk hak sendiri orang yang ditahan ini ya, orang yang ditahan ini memiliki hak untuk mengajukan visa, didampingi sama pengacara mereka. Tapi dalam praktisnya ini sendiri biasanya terkendala dikarenakan biaya dan juga posisi dari deteni yang terlalu jauh atau terlalu terpencil. Seperti itu Mbak Liza. Oh, berarti dapat saya simpulkan kalau misalnya hak ini semua sebenarnya tetap diprioritaskan, tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang lebih diprioritaskan lagi. Sekarang nih kita akan bahas yang mungkin akan ingin diketahui oleh banyak orang secara lebih detail, yakni terkait bagaimana sih prosedur setelah orang tersebut ditahan, Bapak. Nah, kalau di Indonesia, Bapak Benaya, bagaimana sih sistemnya, Bapak? Jadi terima kasih Mbak Aliza. Jadi untuk di Indonesia itu relatif standar Mbak. Ya, pertama itu dibawa ke rumah detensi imigrasi, ya. Kemudian ada proses namanya administrasi ya. Kemudian ada verifikasi dan kemudian ada persiapan untuk dideportasi Mbak. Nah, hanya itu aja. Tapi semuanya ada batas waktunya. Begitu teman-teman. Kalau di Australia mungkin siapa nih, Mr. Bingga atau Dr. Arli mungkin akan menjelaskan? Boleh, jadi sedikit saya jelaskan jika di Australia itu tentang prosedurnya ya. Ya. Jadi di Australia itu kita punya berbagai model Mbak Liza.
Yang pertama ada Immigration Detention Center yang bentuknya itu seperti penjara. Wow. Dan ada juga alternative place of detention yang bisa berupa hotel atau apartemen. Bahkan ada community detention di mana mereka itu tinggal di komunitas dengan pengawasannya. Begitu Mbak Liza. Nah, saya dengar tadi ada yang berupa hotel ataupun apartemen. Ini hotel yang seperti apa nih Pak kira-kira? Apakah seperti hotel yang kita ketahui sebelumnya yang mewah atau bagaimana nih Pak? Ya jadi begini Mbak Liza. Hotelnya itu tidak sesuai dengan apa yang teman-teman bayangkan, mungkin yang kayak Bintang 5. hotel bintang 5 itu enggak ya. Jadi hotelnya itu dikunci dan dijaga ketat oleh petugas keamanan kita. Tapi memang lebih manusiawi aja daripada penjara Mbak Liza. Berarti lebih bervariasi aja gitu ya Pak? Betul. Nah, mungkin ini akan jadi poin yang paling kritis nih Pak, terkait jangka waktu. Mungkin Profesor Adit bisa menjelaskan bagaimana atau seberapa lama sih seseorang ini bisa ditahan kalau dari sistem pendetensian keimigrasian di Indonesia? Baik Mbak Liza, dalam Undang-Undang Keimigrasian pada pasal 89 itu dijelaskan bahwa ada intinya itu ada pembatasan waktu dalam pasal tersebut Mbak. Jadi maksimal itu ditahan 10 hari. Kemudian dapat diperpanjang dengan 10 hari juga Mbak. Jadi totalnya itu 20 hari kerja maksimal. Jadi misalkan 10 hari sudah tahan terus kemudian mau diperpanjang lagi bisa Mbak. Kemudian kalau proses penyidikannya itu belum selesai, itu ya pasti bakal ditambah Mbak. Jadi 20 hari yang saya bilang tadi. Kemudian jika belum selesai juga, maka statusnya pun akan dirubah menjadi yang ditahan kemudian dititipkan dengan perlakuan yang berbeda Mbak. Jadi begitu. Oh begitu ya Pak. Nah cukup menarik ya Pak. Kalau di Indonesia tadi 20 hari, lantas bagaimana nih dengan di Australia? Mungkin Dr. Ari bisa menjelaskan nih. Kalau di Australia sendiri ini fitur yang cukup kontroversial ya, di mana dalam sistem pendetensian di Australia, di mana orang yang ditahan ini tuh nggak ada batas waktunya sampai kapan mereka ditahan. Mereka tuh bisa ditahan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun atau bahkan sampai lebih dari 1 dekade lebih. Wow. Itu tergantung sampai dengan penanganan dari status keimigrasian mereka atau sampai dengan negara asal mereka itu mau menerima mereka kembali dari penahanan di negara kita. Sehingga untuk status keimigrasiannya itu kalau belum clear, maka mereka harus tetap ditahan di dalam DTNI. Seperti itu Mbak Liza. Oh berarti terlihat perbedaan yang sangat mencolok nih ya Pak. Kalau di Australia ini sistemnya yang super ketat dan tidak ada batasan waktu, sedangkan kalau di Indonesia ini pendekatannya itu lebih manusiawi dan ada kepastian hukumnya. Betul Mbak, sesuai dengan ya di Indonesia ini kan kita orangnya berdasarkan Pancasila juga ya Mbak. Jadi ya lebih kita juga tidak bisa melihat dari satu sisi juga Mbak, nggak bisa dari HAM doang sama keamanan. Jadi kita ya jalan tengahnya lebih ke manusiawi juga Mbak, begitu. Harus sesuai sama ideologi negara juga ya Pak. Betul Mbak, betul. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya nih, mungkin kita dapat saksikan terlebih dahulu nih cuplikan pemberitaan berikut ini. Warga negara asing asal Tiongkok ini bernama Liu Bin berupaya melompat dari lantai 5 hotel di sekitar kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sejumlah orang tampak mencoba menyelamatkan yang bersangkutan. Selain upaya penyelamatan oleh petugas dengan tali, saudara, petugas juga mengalihkan perhatian Liu Bin dengan mengajak bicara. Petugas saudara akhirnya dapat menarik Liu Bin seperti yang terekam dalam kamera milik petugas pemadam kebakaran yang membantu menggagalkan upaya yang tidak terpuji ini.
Pria berusia 25 tahun ini diketahui telah menetap di Indonesia selama 2 bulan. Diduga aksi nekat pria asal Tiongkok ini dilatar belakangi oleh depresi. Polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap Liu Yubin untuk mengetahui motif upaya ia bunuh diri. Kondisi dari WNA setelah kita melakukan penyelamatan, sementara kondisinya masih labil, akan kami bawa ke rumah sakit untuk dicek diperiksa kesehatannya, untuk melihat kejiwaannya juga, untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa. Seusai 1 jam upaya penyelamatan, polisi membawa Liu Yubin ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Kini kasus percobaan bunuh diri warga negara asing asal Tiongkok ini ditangani oleh petugas Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat. Nah, udah kita lihat nih tadi videonya tersebut ya Pak. Nah, kalau dari video tersebut nih Pak, diketahui itu tuh ada orang asing yang sedang melakukan percobaan untuk bunuh diri nih Pak, yang dilatar belakangi oleh depresi ataupun keterbelakangan mental atau gangguan mental nih Pak. Nah, itu aja tadi orang asing. Tentu nggak menutup kemungkinan itu juga berlaku pada DTNI, apalagi kan DTNI ini seperti yang kita ketahui ditahan, ya kan, geraknya itu dibatasin segala macam. Nah, menyangkut hal tersebut nih Pak, di Indonesia sendiri, bagaimana sih sebenarnya protokol penanganan DTNI keimigrasian ini terkait gangguan kesehatan mental tersebut Pak? Mungkin Bapak Benaya bisa menjelaskan Pak. Ya, jadi untuk protokoler penahanan DTNI ya di Indonesia ini sebenarnya sudah ada protokol yang harus atau mengharuskan untuk pemeriksaan kesehatan awal, termasuk kesehatan jiwa ini Mbak Aliza ya. Iya. Jika ditemukan gejala ataupun yang kita ragukan mengenai kesehatan mental atau jiwanya, petugas wajib merujuk ke puskesmas atau rumah sakit jiwa terdekat. Nah, walaupun dalam praktiknya sumber daya kita sebenarnya masih terlalu terbatas untuk Indonesia ini ya. Mungkin kedepannya Indonesia, apalagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini Mbak, yang masih berkembang kementerian ini, mungkin bisa memberikan peningkatan. Iya. Terutama hal-hal seperti ini mungkin lebih diperhatikan lagi Mbak. Iya. Besar begitu harapannya ya Pak. Nah, kalau tadi tuh terkait protokol penanganan, bagaimana nih terkait implementasi jaminan hak kesehatan bagi DTNI? Mungkin Profesor Adit mungkin bisa menjelaskan? Baik Mbak Liza, ini menarik ya. Jadi secara hukum, secara tegas itu sebenarnya ya Mbak, telah dinyatakan bahwa orang asing itu yang berada di Indonesia berhak mendapatkan jaminan kesehatan ya Mbak, layanan kesehatan ya. Kemudian masalahnya aturan teknisnya itu ibaratnya belum terbit ya Mbak, belum spesifik untuk mengatur kesehatan mental secara komprehensif. Nah, kemudian jaminannya itu, kesehatan yang diberikan itu seringkali terbatas Mbak pada penyakit fisik. Kemudian sehingga urgensi untuk penerbitan peraturan tersebut yang secara khusus ya Mbak, secara khusus tadi untuk mengatur standar kesehatan mental itu atau kesehatan jiwa di Rudenim itu ya masih belum Mbak di Indonesia ini sayangnya. Kemudian ya termasuk teknisnya juga Mbak, mekanisme rujukan yang cepat dan anggarannya yang memadai Mbak. Jadi memang harus perlu diterapkan di Indonesia nih di Rudenim Mbak. Gitu Mbak. Berarti masih banyak keterbatasan yang harusnya diubah atau dikembangkan lagi nih ya Pak? Betul Mbak, jadi kayak masih dikaji dan memang harus dalam peraturan harus nanti mungkin setahun atau 2 tahun ke depan akan diterbitkan Mbak. Kalau di Indonesia sendiri nih tadi kan lebih manusiawi. Nah, kalau sistem di Australia ini kan tadi lebih ketat, lebih tanpa batas waktu. Apakah untuk sistem-sistem kesehatan jiwanya itu apakah tetap menjadi prioritas bagi sistem pendetensian keimigrasian di Australia Bapak? Mungkin Dr. Arli bisa menjelaskan Bapak? Baik, kalau di Australia sendiri kompleksitasnya itu cukup berbeda ya dari Indonesia. Untuk Australia sendiri memang mungkin mempunyai sumber daya yang cukup besar daripada di Indonesia. Tapi justru sistem detention mandatory itu menjadi faktor utama bagi kesehatan mental para detainee di Australia. Nah, tapi pemerintah Australia sendiri sudah membuat kebijakan yaitu menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi fisik dan mental para detainee di Immigration Center.
Nah, itu tuh meliputi seperti pelayanannya seperti screening kesehatan mental selama 48 jam pertama, lalu ada akses ke psikologi sama psikiaternya, lalu juga ada dukungan program-program tambahan seperti itu Mbak Liza. Jadi sebenarnya sama-sama memperhatikan, cuman mungkin ada salah satu sisi yang menjadi sebenarnya pemicunya ya tadi ya Iya Pak. benar. Nah, terakhir nih kepada Mr. Bingga nih, adakah upaya dari pemerintah Australia untuk memitigasi atau mencegah dari resiko kesehatan mental ini, Pak? Baik Mbak Liza, sebagai mitigasi ya, saya tambahin sedikit tadi dari keterangan Bapak Arli. Jadi di Australia itu selain terdapat layanan kesehatan, Australia juga mengalihkan beberapa kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarganya ke community detention. Jadi anak-anak dan keluarganya itu bisa tinggal di komunitas dengan pengawasan yang terbukti secara signifikan mengurangi tingkat trauma dan insiden bunuh diri. Namun kebijakan ini Mbak Liza tidak berlaku untuk semua orang, tetapi inti dari kebijakan Australia adalah deterrence atau pencegahan, gitu Mbak Liza. Jadi dua-duanya ini sebenarnya dua kebijakan ini tentunya sudah dikaji dengan sangat-sangat pas atau proporsional dengan keadaan negara masing-masing ya Pak ya. Betul, Mbak. Betul. Nah, sayangnya tak terasa nih, sepertinya kita udah di penghujung acara. Nah, namun sebelum kita tutup nih, ada satu kalimat yang mungkin bisa Bapak-bapak sampaikan untuk menutup podcast kita malam ini, Pak. Mungkin sedikit dari saya. Ya. Jadi sistem Australia itu memang keras, tapi itu adalah cerminan kedaulatan negara yang kita junjung tinggi. Baik. Bagaimana nih dengan Dr. Arli nih Baik, sendiri? hukum memang harus ditegakkan, tapi jangan lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Ya, baik. Nah, kalau dari Profesor Adit, bagaimana, Prof? Baik Mbak Liza, ini kata-kata dari keimigrasian Indonesia ya. Baik. Jadi untuk kedaulatan dan hak asasi manusia itu harus seimbang karena itu merupakan kunci. Baik. Nah, terakhir nih dari Bapak Benaya, bagaimana nih Pak? Jadi untuk dari saya ini karena kita bertiga nih ya dari Indonesia, dari pihak Indonesia juga di Indonesia itu kita berusaha menegakkan hukum untuk tetap menjaga martabat manusia. Segitu Mbak. Baik, terima kasih. Ini tuh sangat-sangat menambah wawasan dan juga insight yang baru nih bagi kita semua ya. Iya, betul. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Mr. Bingga, Terima kasih kepada kembali. Dr. Arli, kepada Profesor Adit dan Terima juga kasih, kepada Bapak Mbak. Benaya Terima kasih atas sudah penjelasan yang sangat luar biasa dan sangat berharga ini. Nah, pendengar, bagaimana nih? Sistem manakah yang menurut kalian lebih sesuai? Sistem keras ala Australia atau sistem yang pendekatan yang lebih manusiawi sesuai dengan Indonesia? Share pendapat kalian. Podcast Pena Bangsa menuliskan gagasan, menghidupkan harapan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Liza. Terima kasih Mbak. Ya.